Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mawaidah. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan yang sebentar lagi akan IPO di bursa kita, yaitu PT Hoffman Klein Indo Tbk atau kode tikernya KING. Langsung saja masuk ke informasi mengenai perusahaannya. PT ini didirikan pada tahun 2008 dengan nama awal yaitu PT Hoffman International Service. Untuk kantor pusatnya berada di Jalan Raya Jembatan 3, nomor 8 Penjaringan, Jakarta Utara. PT ini bergerak di sektor industrial, subsektor Human Resource and Employment Service. Kemudian kegiatan usaha utama dari perseroan yaitu bergerak di bidang usaha jasa, cleaning service, dan parkir melalui perusahaan anak. Untuk cakupan wilayah perseroan itu masih berada di sekitar Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, kemudian Pulau Bali, Denpasar, dan yang terakhir di Pulau Sumatera, yaitu Medan. Lanjut ke informasi mengenai IPO-nya. Dalam IPO kali ini, perusahaan akan menawarkan saham sebanyak 330 juta lembar saham atau setara dengan 24,91% dari total keseluruhan saham yang dimiliki. Dan akan ditawarkan dengan rentang harga 165 sampai dengan 170 rupiah per lembarnya. Sehingga nantinya dana yang akan terhimpun yaitu sebanyak 54,4 miliar sampai dengan 56,1 miliar. Untuk jadwal penawaran awalnya itu telah dimulai dari tanggal 17 sampai dengan 20 Mei nanti. Dan untuk penawaran umumnya itu dijadwalkan pada tanggal 2 sampai dengan 7 Juni 2022. Dan sahamnya akan tercatat di bursa kita pada tanggal 9 Juni 2022. Sedangkan yang akan menjadi underwriter pada IPO kali ini yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai track record dari underwriter ini, bisa kalian cek videonya di pojok kanan atas. Dan juga bersamaan dengan IPO kali ini, perusahaan juga akan mengeluarkan waran bagi pemegang saham baru dengan rasio 5:2. Selanjutnya ke struktur permodalan. Untuk pemegang saham dari perseroan sendiri itu terdiri dari 3 pemegang saham. Salah satunya pemegang saham korporasi dan 2 lainnya pemegang saham individu. Dan yang akan menjadi ultimate beneficial owner-nya dalam IPO kali ini yaitu Bapak Rudi Japarto, yang juga merupakan pemegang saham dari PT Japarto Sukses Mandiri sebanyak 70%. Lanjut ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Untuk rencana penggunaan dana IPO-nya itu sebanyak 32,18% akan digunakan untuk pelunasan utang bank terhadap Bank BCA sebanyak 4,8 miliar dan kepada Bank CMB Niaga sebanyak 11,7 miliar. Kemudian sebanyak 6,39% itu akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan saham atau setoran modal ke PT Hoffman Parkindo selaku anak perusahaan dari perseroan, yang kemudian akan digunakan untuk keperluan modal kerja, seperti pembelian peralatan penunjang perseroan dan juga pembayaran gaji karyawan. Kemudian sisanya sebanyak 61,43%-nya itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan sendiri, yang kemudian akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian peralatan penunjang perseroan, dan investasi terhadap robot pembersih. Lanjut ke laporan posisi keuangan dari perseroan, yaitu yang pertama dari total aset perseroan. Yang mana jika kita lihat pada 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 dan 2020, ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap total aset dari perseroan, yaitu meningkat lebih dari 17 miliar.
yang didominasi oleh meningkatnya aset lancar perseroan berupa aset kontrak. Untuk aset kontrak sendiri, bagi teman-teman yang kurang jelas, bisa kalian cek sendiri di Google, atau bisa juga kalian cek di prospektusnya perseroan di halaman 64 ya kalau di sini. Dan sedikit catatan untuk piutang usahanya, ini pada 30 September 2021 itu berjumlah sebanyak 16,9 miliar. Yang mana 8 miliarnya itu sudah melewati jatuh tempo. Sehingga hal ini apabila piutangnya tidak tertagih akan berdampak buruk bagi perseroan. Sehingga dapat menyebabkan sentimen negatif juga bagi perseroan. Lanjut ke total liabilitas perseroan. Untuk total liabilitas perseroan ini tidak terjadi peningkatan dan penurunan yang signifikan ya. Pada tahun 2019 itu total liabilitasnya berjumlah 49,1 miliar, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 52 miliar, kemudian pada 30 September 2021 itu sebanyak 48,6 miliar. Lanjut ke total ekuitasnya. Di sini jika kita lihat dalam tahun 2020 dan 2019 ini perseroan mengalami defisit ekuitas ya teman-teman. Kemudian pada tahun 2021-nya, September 2021-nya, itu barulah perseroan tidak mengalami defisit ekuitas lagi. Dan hal tersebut disebabkan oleh adanya tambahan modal sebanyak 19,1 miliar yang dilakukan oleh PT Japarto Sukses Mandiri. Sehingga menyebabkan perseroan tidak mengalami defisit lagi. Dan berikut merupakan chart dari laporan posisi keuangan perseroan. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi perseroan. Jika dilihat dari segi pendapatannya terlebih dahulu, pada tahun 2020 perseroan mengalami penurunan pendapatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dan penurunan pendapatan ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas dari operasional perseroan itu berkurang. Kemudian pada 30 September 2021-nya itu kembali meningkat yang disebabkan oleh adanya kerjasama baru yang signifikan dan pulihnya perekonomian di beberapa bulan terakhir sehingga berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan perseroan. Kemudian jika kita lihat dari laba rugi perseroan, dari tahun 2020 dan 2019 ini perseroan mengalami kerugian dan barulah pada tahun 2021-nya perseroan baru membukukan laba bersih. Tetapi jika kita lihat kerugian pada tahun 2020 itu menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dan hal itu disebabkan oleh menurunnya beban umum dan administrasi perseroan sehingga berdampak pada laba bersih perseroan. Rugi bersih maksud saya. Kemudian pada jika dibandingkan dengan 30 September tahun 2021-nya yang membukukan laba, itu terjadi dikarenakan beban pokok pendapatan perseroan yang berkurang sehingga menyebabkan keuntungan bagi perseroan. Dan berikut merupakan chart dari laporan laba rugi perseroan. Selanjutnya kita ke PER dan PBV perseroan. Jika saya lihat di sini untuk tahun 2020 itu minus semua baik PER dan PBV karena PER-nya perseroan mengalami kerugian, kemudian PBV-nya karena perseroan mengalami defisit modal. Tetapi untuk estimasi tahun 2021-nya atau setelah IPO-nya itu PER perseroan di angka 71,8 kali. Kemudian untuk PBV-nya itu sebanyak 3,3 kali. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang telah listing di bursa kita, yaitu SOSS, untuk PER-nya sendiri masih kelihatan mahal ya jika dibandingkan dengan SOSS yang PER-nya 8,85 kali. Kemudian PBV-nya juga terlihat mahal jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, yaitu SOS yang PBV-nya sekitar 1,30
27 kali. Selanjutnya ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut saya, bagi kalian yang tertarik untuk investasi jangka panjang di saham ini, menurut saya saham ini kurang cocok. Alasannya yaitu yang pertama, dikarenakan valuasi dari perseroan ini sudah tergolong mahal. Kemudian alasan kedua, yaitu dikarenakan ada perusahaan sejenis yang lebih baik dibandingkan saham ini yang telah listing di bursa kita. Selanjutnya, bagi kalian yang tertarik untuk memanfaatkan momentum IPO, ini saya tidak bisa memberikan saran apakah saham ini layak dibeli atau tidak. Tetapi saya ada mempunyai beberapa poin penting yang menurut saya dapat menjadi pertimbangan bagi kalian dalam menentukan apakah ingin membeli IPO-nya atau tidak. Yang pertama yaitu dari segi annual return-nya. Seperti yang kita tahu bahwa XA dalam beberapa IPO terakhir itu selalu menjual saham yang dimiliki di hari pertamanya listing. Sehingga apabila hal tersebut terjadi juga di IPO King kali ini, dan kemudian daya beli di pasar reguler tidak terlalu besar, maka hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap IPO kali ini. Bisa terjadi ARB di hari pertamanya listing nanti. Kemudian poin kedua yaitu yaitu PT Hoffmann Klein Indo ini akan masuk ke dalam papan akselerasi yang menyebabkan potensi arahnya hanya 10% dan resikonya juga 10%. Kemudian poin terakhir yaitu dari segi penggunaan dana hasil IPO-nya. Bahwa penggunaan dana hasil IPO-nya ini akan digunakan sebagian untuk pembayaran hutang yang menyebabkan investor itu kurang tertarik. Kemudian untuk sentimen yang terakhir yaitu dalam IPO kali ini juga PT Hoffmann Klein Indo ini akan mengeluarkan waran bagi pemegang saham baru yang mungkin dapat menjadi sentimen positif bagi perusahaan. Untuk saya pribadi, saya akan ikut membeli saham ini selama tidak ada sentimen negatif tambahan. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Perlu diingat bahwa video ini merupakan pendapat pribadi saya, bukan merupakan ajakan untuk membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.